Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan menyelesaikan soal-soal manajerial dengan tanpa membaca soalnya. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita latihan dan simak video ini hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Bapak Ibu, hari ini kita akan latihan soal-soal manajerial dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan menyelesaikan soal-soal manajerial dengan tanpa membaca soalnya. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita latihan dan simak video ini hingga akhir. Oke, soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini cukup panjang soalnya Bapak Ibu ya, tetapi saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu membaca soalnya. Kita akan langsung saja mengeliminasi opsi-opsi yang sepertinya tidak mungkin untuk menjadi jawaban. Kita lihat opsi yang alfa. Saya bekerja dari rumah hanya jika ada keperluan mendesak. Nah, Bapak Ibu, ini tuh dia mau bekerja dari rumah hanya kalau ada keperluan mendesak saja gitu ya. Nah, ini bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia bersyarat untuk dia mau bekerja dari rumah. Yang berlaku, saya mulai bekerja dari rumah sesuai dengan kebijakan baru dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Nah, sepertinya ini adalah jawaban yang pas Bapak Ibu. Tapi sebentar dulu, kita harus cek mm, opsi-opsi lainnya begitu ya. Nah, kita lihat di opsi yang Charlie, saya tetap bekerja di kantor setiap hari karena lebih nyaman bagi saya. Oh, ini nggak boleh gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan nanti konteks soalnya itu adalah kita diharuskan untuk bekerja dari rumah. Nah, ini namanya tidak menaati peraturan begitu ya. Nah, sehingga yang Charlie jawabannya kurang tepat. Yang Delta, saya mencoba bekerja dari rumah dan di kantor untuk membandingkan efektivitasnya. Nah, ini bisa jadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada dua kemungkinan antara Bravo dan Delta. Nah, sekarang kita cek dari Delta terlebih dahulu. Saya mencoba bekerja dari rumah dan di kantor untuk membandingkan efektivitasnya. Enggak ya, kita tidak sedang melakukan riset gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu membandingkannya. Nah, cukup kita laksanakan apa yang menjadi perintah. Nah, misalkan perintahnya adalah untuk bekerja dari rumah, dan di kantor, ya udah kita lakukan kedua halnya. Nah, kalau misalkan kita tidak terbiasa bekerja dari rumah, maka ini kita perlu ada penyesuaian diri dengan rutinitas baru. Nah, ini adalah yang paling tepat berarti yang Bravo ini ya. Nah, nah sekarang kita cek soal apa pilihan kita ini apakah sudah tepat atau tidak gitu ya. Nah, kita cek, kita baru baca soalnya. Perusahaan tempat Anda bekerja baru saja menerapkan kebijakan kerja jarak jauh atau remote work atau kemarin waktu pandemi disebut apa namanya work from home WFH gitu ya. Nah, selama 3 hari dalam seminggu sebelumnya Anda terbiasa bekerja di kantor setiap hari. Tindakan Anda adalah, nah ini ya kita diminta bekerja dari rumah selama 3 hari dalam seminggu. Jadi mau tidak mau ya harus kita kerja di rumah dan harus kita melakukan penyesuaian diri gitu ya. Nah, kita harus mampu beradaptasi dengan setiap aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bravo adalah opsi yang paling tepat dan ini adalah mendapatkan skor yang maksimal ini 4 ya. Skor 4, kemudian Delta 3, kemudian apa namanya? Alpha itu 2, Charlie 1. Nah, jadi yang paling tepat Bravo ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Langsung saja kita lihat opsinya Bapak Ibu ya. Yang alfa, saya mengizinkan pelanggan tersebut untuk membawa pulang makanannya meskipun sudah melewati jam yang ditentukan. Oke, ini tidak boleh gitu ya. Ini ada kata ini ya, meskipun sudah melewati jam yang ditentukan. Nggak boleh, ini melanggar aturan. Jadi yang namanya soal manajerial Bapak Ibu, jadi tidak boleh kita berperilaku yang salah satunya itu melanggar aturan seperti ini. Nah, yang Bravo, saya menjelaskan kebijakan restoran dan meminta pelanggan untuk menikmati makanan di tempat. Oke, ini bisa jadi ya, Bapak Ibu ya. Yang Charlie, saya menawarkan diskon khusus jika pelanggan bersedia makan di restoran. Oke, bisa jadi. Yang Delta, saya meminta pelanggan untuk datang kembali di lain waktu jika ingin makanan bawa pulang gitu.
Ini bisa jadi gitu ya, tetapi ini akan mengecewakan pelanggan gitu ya. Nah, udah datang. Pelanggannya kan udah datang tuh. Masa kita minta untuk lain apa namanya? Datang di lain waktu hanya karena tidak boleh dia membawa makanan untuk pulang gitu ya. Nah, kita mestinya menyediakan alternatif-alternatif. Jadi yang delta ini kurang tepat. Nah, baru kita lihat konteks soalnya. Nah, sekarang Bravo sama Charlie ini agak mirip gitu ya. Nah, baru kita melihat konteks soalnya. Nah, ini Anda bekerja di sebuah restoran yang menerapkan kebijakan tidak menerima makanan bawa pulang atau take away setelah jam 8 malam. Suatu malam, seorang pelanggan datang tepat pada pukul 8.15 malam dan meminta untuk membawa pulang makanannya. Anda berada dalam posisi untuk membuat keputusan. Tindakan Anda adalah, nah, ini menguji kita bagaimana cara kita untuk membuat keputusan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang Bravo ya. Saya meneruskan kebijakan restoran dan meminta pelanggan untuk menikmati makanan di tempat. Oke, ini betul-betul kita em, apa namanya membuat keputusan sesuai dengan peraturan, saklek banget gitu ya. Nah, ini bagus Bapak Ibu ya. Akan tetapi ini akan berdampak kepada loyalitas pelanggan ke depannya. Nah, ini bisa pelanggan, bayangkan aja kalau misalkan Anda ini datang ke suatu restoran hanya lebih dari 15 menit gitu ya dari jam yang seharusnya boleh bawa makanan pulang gitu ya. Kemudian Anda hanya dibilang, oh tidak bisa gitu ya. Si pelayannya itu saklek banget gitu. Nah ini mungkin Anda akan kalau terpaksa mungkin Anda akan mengikuti apa yang menjadi aturan di sana begitu ya. Namun mungkin akan Anda bilang, wah sebaiknya saya tidak datang lagi ke restoran itu untuk lain waktu gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang Charlie? Nah, ini berarti berlaku nggak tepat ya, kurang kurang bagus ya. Kalau kalau yang saya gimana? Saya menawarkan diskon khusus jika pelanggan bersedia makan di restoran. Ah, ini mungkin adalah alternatif yang diberikan oleh si pelayan gitu ya. Oke, jadi ini selain kita menaati aturan yang dibuat oleh perusahaan kita begitu ya, ini juga memberikan rasa nyaman dan loyalitas kepada pelanggan. Nah, ini pelanggan mungkin akan balik lagi untuk makan di restoran kita gitu. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah si Charlie kalau kita melihat konteks soalnya. Nah, Bapak Ibu, konteks soal itu diperlukan atau perlu untuk diperhatikan lebih detail kalau misalkan opsi yang tersisa itu setelah kita melakukan eliminasi itu opsinya itu sangat mepet begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Tetapi setidaknya dengan teknik ini kita sudah mendapatkan dua opsi yang kira-kira poinnya itu menempati dua terbesar. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat soal berikutnya. Kalau yang ini menentukan target di bawah 6% dan bekerja semaksimal mungkin. Oke, ini bukan ya. Artinya kita menurunkan target ini. Mungkin targetnya 6% gitu ya. Kita menurunkan target di bawah 6%. Oke, ini tidak bisa gitu ya. Kalau misalkan sekolah atau perusahaan sudah memberikan target sekian gitu, nah berarti kita harus berusaha untuk mencapai target tersebut. Yang berapa berkoordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target. Nah, ini bisa jadi nih. Karena teamwork ya. Yang Charlie menyanggupinya dan mulai bekerja seperti biasa. Oh, ini nggak bisa seperti biasa gitu ya. Mesti ada cara-cara lebih yang kita harus maksimalkan. Nah, yang Delta melihat apakah ini keputusan yang baik. Ah, ini wait and see gitu ya. Ini tidak banget begitu ya. Jadi yang paling tepat memang Bravo gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang Charlie juga sedikit iya bisa sih gitu ya. Tetapi tidak tidak boleh kita bekerja biasa aja begitu untuk mencapai suatu target. Apalagi kalau misalkan targetnya itu lebih dari target-target sebelumnya begitu. Kita harus bekerja eh, maksimal gitu. Jadi Bravo adalah jawaban yang tepat. Nah, Bapak Ibu boleh mencocokkan jawaban yang saya berikan dengan teknik ini dengan membaca soalnya begitu ya. Nah, silakan tulis Bapak Ibu untuk membaca soalnya. Nanti ini mungkin bisa di-pause dulu videonya, kemudian dicocokkan jawabannya, benar apa tidak. Dan Bapak Ibu boleh tuliskan tanggapannya di kolom komentar begitu ya. Nah, soal berikutnya ini soalnya cukup panjang, maka kita langsung saja ke opsinya gitu ya Bapak Ibu ya. Memarahi tim pengembangan karena seringkali tidak memenuhi target. Ini bagus sih gitu ya. Sebagai pemimpin mungkin perlu apa sedikit memberikan tekanan kepada tim begitu ya. Akan tetapi ini tidak akan menyelesaikan masalah sih biasanya gitu ya. Habis marah ya udah selesai gitu ya.
Nah, ini jadi alfa ini kurang tepat. Yang Bravo menambah jumlah anggota tim pengembangan untuk mempercepat proses. Nah, ini bisa jadi. Yang Charlie mengadakan pertemuan rutin dengan tim pengembangan untuk membahas kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Nah, ini jauh lebih bagus dari Bravo ya. Maka Bravo udah salah gitu ya. Jadi kita mending ke Charlie aja. Yang Delta mengganti seluruh anggota tim pengembangan dengan orang yang lebih berpengalaman. Oke, ini bisa sih gitu ya. Tetapi ini apa namanya, bukan, cara yang bijak begitu ya, bukan cara yang bijak. Jadi, yang paling bijak dan paling tepat, nah adalah yang Charlie gitu ya. Nah, yang Delta ini biasanya kita tidak tahu akar masalahnya ya, walaupun nanti akan mengganti seluruh anggota tim, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya. Apalagi kalau kita nggak tahu akar masalahnya di mana. Nah, yang Charlie ini betul-betul dia mencari akar masalahnya gitu, supaya dan mencari solusinya secara bersama. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mampu memimpin tim gitu. Nah, Bapak Ibu, yang Charlie adalah jawaban yang tepat. Nah, silakan sekali lagi Bapak Ibu bisa cek ya, bisa baca teks soalnya dan cocokkan dengan jawaban yang sudah kita pilih tadi ya, yang Charlie. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu bisa pause dulu videonya dan kemudian mencoba mengerjakannya dengan apa namanya mengeliminasi opsi-opsi yang nggak mungkin terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita cocokkan jawaban kita. Nah, yang alfa memfasilitasi mereka pemberi informasi sebagai jalan untuk menyampaikan. Ah, ini maksudnya apa? Oke, ini mungkin ini ada orang orang lain ya sebagai pemberi informasi sebagai jalan kita untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, oke ini bisa jadi yang Bravo menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik bersama. Oh, berarti masa yang opsi tadi A itu adalah dia butuh orang ketiga untuk menyampaikan informasi dari dua orang yang sedang berkonflik. Itu yang bisa kita tangkap kan? Nah, eh, pilihan Bravo ini lebih bagus daripada si opsi Alpha gitu ya. Ya kan? Jadi menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik bersama. Jadi harus kita memediasi anggota kita gitu ya. Kalau misalkan ada yang sedang berkonflik untuk kemudian menyelesaikan konfliknya gitu. Nah, yang Charlie meminta mereka untuk bersikap profesional saat bekerja, oke ini bisa bisa ya, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah biasanya. Nah, oke. Nah, ya udah kita misalkan pimpinan nih, kita bilang sama yang mereka sedang berkonflik, kalian bekerja yang profesional ya atau bersikap profesional ya saat bekerja walaupun kalian sedang berkonflik. Oke, itu bisa gitu ya. Akan tetapi hasilnya tidak akan maksimal dan itu tidak akan menyelesaikan, tidak akan membantu anggota tim kita itu menyelesaikan masalahnya begitu. Jadi jawaban Bravo masih lebih bagus dari opsi Charlie gitu. Delta tidak ikut campur atas konflik mereka. Ah, ini bodoh amat gitu ya. Ini pemimpin yang tidak baik. Ini bukan pemimpin ini mah. Ini mah bos mungkin ya. Jadi bukan leader. Nah, jadi yang leader itu adalah yang Bravo gitu ya. Kita menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik bersama di antara tim kita yang sedang berkonflik. Nah, dengan begitu nanti dengan selesainya masalahnya maka anggota tim kita mampu bekerja sama dan bekerja secara profesional begitu dan hasilnya insya Allah akan maksimal. Begitu harapannya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sekali lagi mengecek jawaban kita ini dengan membaca konteks soalnya gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya kalau soal-soal manajerial Bapak Ibu tanpa membaca konteks soalnya pun kita udah bisa tebak setidaknya ada dua opsi terbaik yang bisa kita pilih gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan skor maksimal tentu saja Bapak Ibu harus mengecek konteks soalnya. Nah, jadi kadang ada opsi kayak tadi itu di soal nomor berapa gitu, ada opsinya itu dekat sekali ya, kebenarannya begitu ya. Nah, jadi kita harus mengecek konteks soalnya begitu. Nah, nah ternyata udah habis Bapak Ibu. Sudah sekitar 5 soal tadi kita udah bahas. Semoga membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi tes P3K tahun tahun ini dan semoga Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K tahun ini diberikan kelulusan dan dimudahkan selalu. Dan Bapak Ibu, like video ini jika menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share barangkali video ini juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita di luar sana yang kebetulan belum mampir di channel kita ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
Sekian dulu untuk video kita kali ini. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.